Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kitaku Story. Di suatu sore yang tenang di pangkalan ojek, Dimas, Aldi, Samsul, dan Agus sedang asik bermain gapleh. Tawa mereka pecah berulang kali, melepas penat setelah seharian menunggu penumpang. Hari itu memang sepi, bahkan Dimas belum dapat satu pun penumpang sejak pagi. Sementara Agus mengejek Dimas, mengatakan bahwa dia mungkin harus pulang dengan tangan kosong. Mereka dikejutkan oleh sosok wanita yang tiba-tiba mendekat. Wanita itu terlihat cantik dan anggun, dengan rambut panjang hitam yang tergerai, wajahnya terlihat pucat namun tetap menawan. Ia mengenakan gaun putih yang berkibar pelan tertiup angin, memberikan kesan misterius. Wanita itu berdiri di depan mereka, seolah-olah sedang mencari ojek. Ban, bisa antar saya? Tanyanya dengan suara lembut, hampir berbisik. Tanpa ragu, Dimas yang memang dari tadi belum dapat penumpang langsung berdiri. Bisa mbak? Mau kemana? Dimas tersenyum meski agak heran karena wanita itu muncul tiba-tiba. Mau ke? Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Jalan ke arah hutan di sana. Saya harus ke sana cepat. Mendengar itu, Dimas sedikit bingung. Hutan yang dimaksud adalah hutan yang dikenal angker oleh warga sekitar. Namun, tanpa pikir panjang karena tergiur dapat penumpang, Dimas langsung mengiyakan. Aldi, Samsul, dan Agus saling bertukar pandang dengan tatapan heran, tapi mereka tak berkata apa-apa. Setelah wanita itu duduk di belakang Dimas, ojek pun melaju perlahan. Namun, anehnya, sepanjang jalan, wanita itu diam saja, tak berkata apa-apa. Hanya sesekali Dimas merasakan dingin yang tak biasa, meskipun malam belum tiba. Ketika mereka mendekati jalan yang mulai sepi, tiba-tiba wanita itu meminta Dimas untuk berbelok ke jalan setapak yang menuju ke arah semak-semak. Belok di sini, Ban. Ucapnya lembut. Dimas yang mulai merasa aneh mencoba meyakinkan diri. Mbak, yakin lewat sini? Ini kan jalan ke hutan. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Iya, Ban. Lurus saja. Jalan setapak itu semakin gelap dan sepi, hingga akhirnya motor yang Dimas kendarai terasa berat, seperti ada yang menahannya. Dimas melirik ke spion dan jantungnya hampir copot. Wanita yang tadinya duduk manis di belakangnya, kini terlihat dengan wajah yang berubah mengerikan, pucat pasi, dengan mata merah yang menatap tajam ke arah Dimas. Rambut panjangnya tampak menjulur hingga menyentuh tanah, dan tubuhnya sedikit melayang, seolah-olah tak lagi duduk di motor. Dimas tersentak, kakinya bergetar, dan tanpa berpikir dua kali ia segera menginjak rem. Motor itu berhenti dengan tiba-tiba di tengah semak-semak, membuat suasana semakin sunyi mencekam. Namun, saat Dimas menoleh ke belakang, wanita itu sudah hilang. Tak ada siapa-siapa. Dimas ketakutan, tubuhnya lemas. Ia mencoba menyalakan motor lagi, namun mesin tak mau hidup. Dengan panik, Dimas berteriak-teriak minta tolong. Namun suara di sekitarnya hanya gema angin malam yang dingin. Seolah hutan itu menghisap semua suara yang ia keluarkan. Di pangkalan ojek, Aldi, Samsul, dan Agus mulai merasa khawatir. Sudah hampir 1 jam sejak Dimas pergi, namun tak ada kabar darinya. Aldi, yang merasa tidak enak, mengajak yang lain untuk menyusul Dimas. Kita cari Dimas yuk. Kok gue ngerasa nggak enak ya? Ucap Aldi. Mereka pun menaiki motor dan menyusuri jalan yang tadi Dimas lewati. Ketika mereka sampai di dekat jalan setapak menuju semak-semak, Agus berhenti. Gue rasa Dimas belok ke sini. Kata Agus sambil menunjuk ke arah jalan yang gelap dan menyeramkan.
Mereka bertiga pun masuk ke jalan setapak itu dengan perasaan was-was. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba mereka melihat motor Dimas tergeletak di tengah semak-semak. Namun, Dimas tak terlihat di mana-mana. Saat mereka mendekati motor itu, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan yang sangat lembut, seperti datang dari segala arah. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya di depan mereka muncul sosok wanita yang tadi dibonceng Dimas. Namun kali ini, wajahnya benar-benar berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya yang merah dan senyum menyeringai membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian mencariku? Tanpa pikir panjang, Aldi, Samsul, dan Agus langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan motor Dimas. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, mendengar suara tawa yang semakin keras mengejar dari belakang. Setelah berhasil keluar dari jalan setapak, suara tawa itu menghilang, dan mereka pun akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Kita harus cari bantuan. Dimas masih di sana. Teriak Aldi sambil memandang ke arah hutan dengan wajah pucat. Namun ketika mereka hendak kembali ke pangkalan untuk meminta bantuan, tiba-tiba Dimas muncul dari semak-semak dengan wajah yang kebingungan. Kalian ngapain di sini? Tanya Dimas, tanpa tak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka bertiga saling memandang tak percaya. Dimas terlihat seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik punggungnya, samar-samar terlihat bayangan sosok wanita yang melambaikan tangan perlahan sebelum menghilang ke dalam gelap. Malam itu, mereka semua kembali ke pangkalan dengan pikiran yang kacau. Tidak ada yang berani berbicara tentang kejadian tersebut, tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang mau lagi mengambil penumpang menuju hutan itu. Dan sejak malam itu, pangkalan ojek mereka jadi jauh lebih sunyi saat senja mulai turun.